Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Bunda harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, tetap bersukacita dan tetap semangat. Nah, adik-adik, ibadah pada minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Bunda Deti. Untuk itu, adik-adik persiapkan Alkitabnya ya. Dan duduk yang manis. Kita akan memulaikan ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita mendengarkan satu pujian dari teman kita. Silakan. Kita masuk di dalam ibadah. Kita buka ibadah kita pada pagi ini dengan doa. Kita sama-sama lipat tangan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Kami bersyukur, berterima kasih di mana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk senantiasa melewati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini kami akan mengikuti ibadah pelayanan anak. Tuhan kiranya menyertai ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya, kiranya hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
kita mendengarkan satu pujian dari teman kita. Silakan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap napasku, Engkau Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap napasku, Engkau Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap napasku, Engkau Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap napasku, Engkau Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap napasku, Engkau Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap napasku, Engkau Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibaca oleh teman kita yaitu Moses, mari kita satu dalam doa. Bapa yang surga, Bapa yang penuh kasih, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu akan mendengarkan dan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amsal 3 ayat 1-4 mengatakan, Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu kepada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita Moses yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 1-4. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik hari ini kita akan membahas tentang Amsal. Amsal berasal dari bahasa Ibrani, yaitu mahsal, yang artinya ucapan-ucapan orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang bijak atau perumpamaan berhikmat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, makanya kitab Amsal ini menceritakan cara hidup yang baik dalam keluarga dan masyarakat. Contoh kita dapat menguasai diri, yaitu tidak membalas ejekan dan
dari teman dan hinaan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak saling membalas. Nah, meskipun teman-teman berbuat aniaya, kita tidak boleh marah, tetap berpikir tenang, ya. Jadi jangan langsung emosi, jangan langsung mau pukul teman sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan menguasai diri. 3, dapat memaafkan kesalahan seseorang kepada kita. Nah, jadi adik-adik, kita tidak boleh saling berkelahi. Kita bisa memaafkan teman satu dengan yang lain. Nah, contoh kedua, kita dapat mendengarkan nasihat dari orang tua. Nah, yang dimaksud dengan nasihat orang tua, contohnya jangan lelah belajar. Jadi adik-adik jangan kita merasa lelah belajar. Kita selalu harus belajar dan belajar. Itu satu contoh nasihat orang tua. 2, selalu menghormati orang lain, terutama yang lebih tua dari kita. 3, jangan lupa untuk beribadah. Nah, itulah contoh-contoh yang ada di dalam firman Tuhan. Kita dapat menguasai diri dan kita dapat mendengar nasihat orang tua, agar kita dapat menjalani hidup yang baik. Jadi adik-adik, untuk mendapatkan pengetahuan kita harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Hari ini kita diajarkan oleh kitab Amsal lewat Salomo, yaitu kita harus memelihara setiap ajaran firman Tuhan dan menjadi pedoman dalam hidup kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan panjang umur dan damai sejahtera. Jadi kita kalau takut Tuhan, kita akan panjang umur. Kita selalu senang, selalu rasa damai. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik, percuma saja kita dapat banyak hadiah, tapi hidup kita tidak penuhi sukacita. Nah, walaupun kita punya hadiah banyak, dikasih orang tua, dia kasih teman, tapi kita tidak sukacita. Jadi, adik-adik jangan selalu menuntut hadiah yang kelihatan, tetapi mari selalu kita dekat dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajar kepada kita bahwa orang takut akan Tuhan akan mendapat panjang umur dan damai sejahtera. Itulah hadiah terbaik dari Tuhan. Jadi, hari ini lewat firman Tuhan yang diajarkan oleh Amsal kepada kita, mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Jadi mulai saat ini, mulai sekarang, mari kita belajar dekat dengan Tuhan. Contoh dekat dengan Tuhan bagaimana adik-adik? Tentu kita selalu datang beribadah, selalu harus berdoa, selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Itulah yang dimaksud dengan mendekatkan kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan ungkapan syukur lewat persembahan. Sementara persembahan kita berikan, kita mendengarkan satu lagu lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Lewat Amsal Engkau mengajarkan kami, mendidik kami bagaimana hidup menguasai diri, agar kami selalu dapat melakukan dan kami dapat kerjakan. Dan bagaimana kita hidup untuk menghormati orang tua. Pimpinlah kami ya Tuhan, baik kami maupun anak-anak kami, agar dapat menguasai diri dan dapat mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja kami ya Tuhan. Engkau berkati baik pendeta Leni maupun penatua, diaken, dan orang-orang kantor. Engkau berkati mereka semua Tuhan dalam pekerjaan mereka, agar di dalam pelayanannya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara. Biarlah Engkau berkati bangsa dan negara kami di mana kami tinggal, agar supaya selalu hidup dalam rukun dan damai. Berkati pemerintah kami, presiden, menteri-menteri, dan sampai pada daerah-daerah terpencil. Dengan keadaan COVID ini ya Tuhan, Engkau berkati kami supaya kami hidup damai sejahtera, selalu diberkati Tuhan. Bapa di surga, berkati juga orang-orang sakit yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Berkati orang tua kami, berkati sanak saudara kami ya Tuhan. Bapa yang dalam surga, pada pagi hari ini kami sudah membawa persembahan syukur. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi jemaat kami. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan yang Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. 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 Ibadah pada minggu hari ini sudah selesai. Terima kasih ya. Sama-sama kita ucapkan kepada Bunda Deti yang sudah memberitakan firman Tuhan pada minggu hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bunda Deti dan keluarga. Dan terima kasih juga buat adik-adik yang sudah boleh mengambil bagian di dalam ibadah online pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dan untuk tugas pada saat ini, adik-adik menghafal 1 ayat Alkitab dan menuliskan di kertas ya sebagai pengingat, dan adik-adik bisa tempelkan itu di meja belajar, adik-adik foto dan kirim nanti di grup PA GPIB Getsemani Balikpapan. Ya, ditunggu untuk minggu depan. Contoh adik-adik ya, untuk ayat Alkitab sebagai pengingat, contohnya yang terambil di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ya, mengerti adik-adik? Terima kasih. God bless.